banyak hiburan di aplikasi RCTI Plus, ngapain aja bisa. Gimana temperamen dan tukang pukulnya Fajar gitu loh. Bukan hanya kejadian ke saya, ke anak, maupun yang dulu mantan istrinya dipukul sampai pingsan. Bahwa memang mengantar ibunya yang luka memar bukan untuk berobat putranya, seperti itu kan dalilnya kan seperti itu di pengadilan tadi. Itu bajunya maaf, itu sampai segitunya, sampai patah, sampai ini. Ya, seberapa maaf kalau boleh ngomong ke belakang, seberapa keras Mas Fajar sampai memukul, artinya menganiaya Mbak Yuyun saat itu gitu. Makanya saya cuma bilang ya, saya ini kan perempuan, dia laki-laki. Semua itu udah tahu siapa Fajar Umbara, bahkan keluarganya tahu gimana temperamen dan tukang pukulnya Fajar gitu loh. Bukan hanya kejadian ke saya, ke anak, maupun yang dulu mantan istrinya dipukul sampai pingsan dan diakuin oleh Fajar, mantan pacar yang diinjek dan dicekek. Sama saudaranya juga, Anggi, pernah berantem sampai mau bunuh-bunuhan, sampai dipisahkan sama guru ngajinya, boleh tanyain langsung. Jadi jangan menutupin lah, Tuhan akan buka semua kebusukan kalian, keluarga Umbara, beneran. Jangan ngarang cerita, aku udah capek. Aku saat ini yang dianiaya sama anak, aku hanya berdua, 2 tahun, aku udah kayak apa? Nutupin aibnya Fajar, dipukulin setiap hari sampai babak belur segini, sampai retak tangan aku. Sampai saat ini aku masih nggak bisa, tangan ke belakang aku nggak bisa, demi Allah, demi Rasulullah. Sebegitunya dia membabi buta, kejam. Jadi jangan seolah seperti dia yang nggak inget flashback ke belakang lah. Kalau Fajar tuh emang tukang pukul gitu loh. Itu aja gitu loh Mas. Jadi jangan ngarang cerita yang enggak. Itu aja, udah cukup. Saya udah sangat capek sama dia gitu loh. Jadi mau saya coba ambil hikmahnya aja ya. Aku bukan mau mengkait-kaitkan istilahnya kejadian di lapas yang kebakaran. Dan aku bukan mau ngejelekin Fajar ya. Udah banyak sering Fajar itu bikin malu aku. Kadang menggunakan HP aku tanpa sepengetahuan, kadang-kadang juga kan dia tahu juga paspor segala macam. Aku kan nggak tahu juga dia pakai kemana aja. Kadang-kadang dia nggak punya duit, dia pinjam ke siapa aku nggak ngerti. Pokoknya udah selalu banyak bikin malu, sampai akhirnya ada salah satu studio post pro punya teman saya, sahabat saya itu di Virtu, bisa dicek. Itu ownernya adalah sahabat saya di Trisakti waktu itu. Dia punya utang juga sampai saat ini belum bayar Fajar. Tapi dia baik, nggak niatnya dia cuma urusan aku nggak sama kamu Yun, urusannya sama Fajar. Makasih ya Dik. Dia Fajar pernah maling laptop di Virtu, ya, sampai digadaikan. Pegadaiannya kebakaran. Untung laptopnya nggak kebakaran, cuma chargerannya aja yang kebakaran, sampai dia akhirnya bisa nebus lagi, dikembalikan. Itu kan udah apa ya? Udah kejadian pertama, akhirnya dia bilang, oh ya aku nih salah sama Allah, pegadaian kebakaran, aku tuh maling. Apa dia nggak bisa lihat juga, nggak ngambil hikmahnya? Bukan aku mengkait-kaitkan lapas yang kebakaran, ya. Untung bukan lapas dia, istilahnya kan. Kalau dia masih terus bikin opini semua orang, ngarang cerita yang enggak gitu. Mau sampai kapan dia sadar dengan kesalahan dia, introspeksi kesalahan dia, gitu. Apa mau sampai sakaratul maut nanti dia baru sadar? Itu aku udah capek Mas. Fajar udah terlalu banyak durhaka sama almarhum mami aku juga. Banyak utang yang belum dibayar ke mami aku juga. Ya, aku udah nggak bisa ngomong. Udah terlalu menyakitkan banget Fajar. Jangankan keluarganya, apa peduli sama anak aku. Udah dipatahin kelingkingnya. Ada nggak yang peduli keluarganya, nanyain gimana anak saya? Gak ada sama sekali. Di mana empatinya, nuraninya mana? Basa-basi nanya pun nggak ada. Selalu merasa benar menurut dirinya gitu loh. Jadi aku udah nggak bisa ngomong, aku cuma berharap sama yang di atas aja, mohon pengadilan dan sama yang mulia hakim, tolonglah seadil-adilnya. Anak saya punya cita-cita pengen jadi pilot. Masa depan masih jauh ya. Masa depan masih jauh. Dipatahin kelingkingnya, walaupun sudah dioperasi nggak bisa normal, tetap ada benjolan. Apa bisa jamin anak saya bisa jadi pilot nanti? Gimana?
Dia umur 45 tahun loh, seorang ayah. Bukan tandingannya anak kecil. Umur 14 tahun yang masih di bawah umur. Saya udah capek mas ngadepin Fajar. Udah capek. Saya udah begitu bodoh 2 tahun. Saya udah kayak orang digendam aja. Dipukulin, gak dikasih uang. Dimaki-maki, saya masih bertahan ya. Selama 2 tahun tanpa mikir keselamatan diri saya. Kalau sampai kejadian ada apa-apa sama saya gimana, saya bersyukur Allah masih nyelamatin saya. Tapi karena udah anak yang kena, apa saya harus terima begitu aja? Enggak. Udah cukup, saya seorang ibu mas. Jadi cukuplah. Tolong pola tingkahnya Fajar jangan bikin cerita yang enggak atau fitnah atau apa. Semua yang keluar dari mulutnya Fajar tuh bohong. Enggak benar semua. Udah. Artinya, maaf kalau boleh kasih sama 2 tahun itu Mbak Yuyun apa sih membuat akhirnya bertahan gitu sampai 2 tahun meskipun sering dipukulin, sering apa segala macam berlakukan tidak baik oleh Fajar. Apa yang membuat Mbak Yuyun sampai bertahan dia cukup lama lah 2 tahun itu dengan apa situasi yang Ya. yang cukup tidak mengenakan hari-harinya gitu. Apa Iya. yang membuat Mbak Yuyun bertahan gitu? Dia selalu minta dikasih kesempatan buat surat pernyataan lah. Terus dia minta dikasih kesempatan lagi lah. Tapi terus berulang. Anak saya sudah cukup tertekan. Sampai anak saya selalu mengingatkan, "Mah, udah cukup." Aku selalu lihat mama di depan aku dipukulin, dimaki-maki. Akhirnya pada satu saat titik anak aku sebagai anak laki, lihat ibunya dimaki-maki, lihat ibunya dipukulin. Nggak ada contoh yang baik dari Fajar untuk anak saya sebagai seorang ayah ataupun sebagai kepala rumah tangga, nggak pernah ada. Ya otomatis gimana caranya, bukan anak ngebela ibunya gimana kayak diayomin, malah tambah dihajar. Dan bukan tandingan ya mas, itu aja gitu. Intinya gini mas ya. Seorang FU ini pengennya tuh dianggap tidak pernah mukul anaknya. Kalau dari jawaban-jawaban yang sudah dikasih ke Yang Mulia Hakim, jadi intinya adalah perlu kita tahu sebelum ada laporan 23 Maret untuk putranya, itu ada laporan LP Yang di Cirebon. ibunya yang penganiayaan di tahun 2020 ya, pas 40 harian mamanya. Artinya apa? Kalau dia bilang saya bukan mukulin anak, tapi saya hanya nangkis dan nggak ngeliat ke wajah, terus matanya ke bawah seperti pengakuan dia, itu kan bohong sekali. Orang kalau nangkis itu refleks kan, pasti ngeliat wajahnya si anak. Nah, Mukul juga pasti lihat ya, kan. pasti akan melihat siapa yang ditangkis, siapa yang kan kalau nangkis kan anak kecil pasti kalah dong, gitu. Dan dijatuhin ke marmer, masa itu katanya nggak lihat, nggak mungkin gitu loh. Terus kalau beranggapan bahwa dia itu bukan berniat memukul tapi membela diri, itu juga nggak bener. Gimana ceritanya? Yang dilawan tuh anak kecil, yang dewasa harusnya ngalah dong. Apalagi dia bapak sambungnya mestinya bisa, ya udah nak jangan begitu, atau bagaimana lah, namanya bapak kan harusnya bisa mencontohkan yang baik untuk anaknya gitu. Bukan malahan diladenin lah dan sebagainya, itu konyol sekali. Yang paling lucu banget waktu persidangan minggu lalu ya kan, pemeriksaan terdakwa itu disampaikan oleh jaksa bahwa saudara terdakwa, saudara tahu nggak yang dilawan itu anak di bawah umur? Jawabannya apa? Ya saya tahu, dia 14 tahun, saya 45 tahun. Apakah jawaban itu jawaban yang masuk akal apa gimana? Dia ngeles gitu loh. Kan harusnya menyadari, oh iya saya salah, dia anak kecil kan gitu ya. Bukan malah ngeles gitu loh. Itu sangat apa ya, memprihatinkan aja gitu loh. Ya, jadi gini mas, selalu mengelak gitu. tanggapan kami sekali lagi terhadap dupliknya saudara dari pihak Fajar Badruzzaman bahwa tidak ada bukti yang cukup kuat dan saksi yang cukup kuat yang menyatakan bahwa luka ini terjadi sebelum tanggal 23 Maret 2021. Itu kami tidak melihat bukti yang kuat dan saksi yang menyatakan bahwa adanya transfer uang 500.000 ya kepada kepada klien kami untuk pengobatan hari. Ya, itu tidak ada bukti dan saksi yang kami lihat di persidangan. Jadi besar harapan kami untuk majelis hakim dapat memutuskan dan melihat kebenaran yang ada di sini dan menghukum Fajar sesuai dengan keadilan. Itu yang diharapkan kami dan klien kami serta anaknya.
tadi kalau penuturan dari pihak kuasa hukum Fajar sendiri, dia tetap dalam surat dupliknya sendiri, ya dia merasa keberatan JPU karena tidak dihadirkannya dokter yang saat itu membutuh. Betul. Itu seperti apa mungkin? Oh, visum. Ronsen visum. Semua ronsen, Ronsen, hasil visum, visum, bedah. dan hasil psikolog anak, semua sudah ada di jaksa. Jaksa pasti setorkan ke majelis karena itu akan dijahit satu bundel. Nah, jadi untuk membuat tuntutan dan lain sebagainya itu semua akan keterkaitan. Nggak mungkin itu tidak ditunjukkan dalam persidangan kan begitu. Jadi kita sudah setorkan semua bukti-bukti yang ada bahwa memang Ya, ada terjadi patah tulang dan harus segera dioperasi, dan sampai sekarang kita juga sudah menyetorkan biayanya dari dokter bedah, Iya, semua. sekitar hampir 100 juta untuk perbaikan. Udah semua itu. Ya itu sampai sekarang juga tidak ada tanggapan gitu. jadi pada intinya kami sudah lampirkan, sampai ke hakim gitu. Merasa bahwa kenapa penuntut umum tidak menghadirkan dokternya ke persidangan? Iya, kami sudah menyurati untuk Ya, dihadirkan. kami sudah menyurati. Jaksa mengatakan bahwa itu sudah cukup. Jadi Sudah di surat cukup. ronsennya itu ada pun nama dokternya tercantum. Di situ ada Gitu, keterangannya, resmi ada dari Rumah Sakit keterangannya. Premier Bintaro. Jadi kayak buat apa gitu loh. Mungkin ya kami coba nanti diklarifikasi lagi. Jadi di dalam bukti ronsennya juga udah ada tanggalnya, sudah ada juga nama dokternya, jelas di situ. Nah, jadi kami juga merasa ya itu sudah cukup jelas gitu. Kalaupun kami disuruh menghadirkan, kami pasti koordinasi gitu loh dengan jaksanya. Seperti itu, dan kami sudah koordinasi, namun ternyata sampai saat sekarang tidak bisa dihadirkan lagi gitu. Artinya memang hak dari penuntut Iya. umum Iya. tidak menghadirkan atau tidaknya. Iya, itu kewenangannya penuntut umum, kami hanya bisa Ya, meminta kita, saja Kita hanya memohon aja, kita buat permohonan untuk dihadirkan. untuk dihadirkan. Semua hak prerogatifnya Bu Jaksa. Iya, seperti itu. Kalau menurut Mbak Lisa sendiri dan fakta di faktanya persidangan bukti segala macam artinya udah lengkap. Sudah lengkap, Sudah lengkap semuanya. sudah lengkap semuanya. Dari visum, ronsen, Dua dokter alat bedah, bukti, dua biaya saksi. semuanya. Prediksi biaya operasi, estimasi biaya operasi itu sudah kami Ada lampirkan. semua. Gitu loh. Jadi menurut kami kecuali itu bukti ngada-ngada, barulah Iya. gitu diprotes ini Itu bukti dari valid. instansi terkait semua. Kami berani sebut Rumah Sakit Premier Bintaro. Rumah Sakit Premier Bintaro. Seperti itu. Saya lupa belum print ya, kalau nggak bisa dikasih juga ke masnya saya liatin. Ada kok yang aslinya. Ada ya masnya ya, Mbak? Untuk menghadapi putusan kabar ini Iya. seperti apa mungkin upaya apalagi yang akan dilakukan oleh Ya, pertama Bu Yuyun mau ziarah ke makam ibunya, ya kirim doa, minta doanya supaya proses persidangan ini berjalan lancar dan putusannya sesuai dengan tuntutan, bahkan lebih seperti Iya. itu. Karena ini korbannya anak di bawah umur ya, jadi harus benar-benar ditindaklanjutin secara adil, seadil-adilnya, karena masih panjang masa depannya. Takutnya nanti menjadi anak yang traumatik, Iya. yang sembuhnya itu tidak bisa langsung sembuh karena itu luka yang sangat membekas di hati. Gitu. Itu nggak dipikir sama. Diperlihatkan, ditontonkan dengan hal-hal yang tidak pantas. Perlindungan hukum untuk anak di bawah umur itu sangat kuat. Gitu. Jadi mestinya ini dihukum seberat-beratnya seperti itu. berarti putusan jatuh pada Tanggal 13 Hari Senin. Nanti jamnya dikabarin. Koordinasi dulu sama jaksa. Jamnya. Gue mau kenduri. terakhir harapannya dari Wali sendiri untuk apa saja sendiri dihukum seberat-beratnya gitu atau tidak ada kasus ini. Iya, ya saya sampai detik ini dia seperti itu ya, saya pengen ini semua sama yang maha kuasa di atas, semua sama leluhur juga almarhum mami, tapi semuanya dan kepada majelis hakim saya mohon supaya ya Fajar bisa dihukum sesuai tuntutan jaksa atau lebih. Saya harap lebih karena rasanya udah apa ya, saya udah capek gitu masa ya susah mas kalau orang udah apalagi udah setua itu untuk sadar. Menurut aku kayaknya walaupun di penjara juga sampai seumur hidup pun juga udah watak. Jadi gimana ya, saya cuma berharap
segera putusan besok Senin, dan yang mulia hakim bisa dengan memutuskan vonis yang ini untuk anak yang di bawah umur, dan Fajar pantas untuk dapat hukuman yang berat, itu aja. Kalau tuntutan dari JP Iya. berapa sih? Jadi kemarin dituntut 4 tahun 6 bulan, 6 bulan. subsidiar 5 bulan atau denda 100 juta rupiah. 5 tahun 4 tahun kurang 11 bulan. 5 tahun kurang Sebulan. Nah, Itu sesuai apa yang mungkin diharapkan nggak dari tuntutan jaksa sendiri daripada ya, menurut kami sih sudah sesuai ya gitu. Tapi ibu berharap bisa lebih dari itu gitu, karena udah bertubi-tubi banget ya yang dirasakan ibu.